Halo, Halo, selamat malam. Silakan. selamat malam. Iya, selamat malam Bang. Selamat malam. Silakan Bang. Mau disampaikan apa? Jadi orang abang nih percaya nggak kalau Allah tuh ada? Allah ya. Abang dari Muslim kah Bang? Saya Muslim. Oh, kalau bagi kami Allah yang dikatakan itu nama sesembahan Mekah itu kami tidak yakin. Kami tidak percaya karena tidak ada diajarkan dalam Alkitab kami. Oh gitu. Nggak percaya ya? Ya, tidak, tidak. Nggak kenal. Oh, Ini itu kan maksudnya. ini bang saya kasih contoh ya. Angin tuh ada pak? Angin ada. Tidak percaya sama adanya angin? Bang Nabiram. Ada karena kita bisa merasakannya. Bang, ini kayaknya orang-orang kemarin ini kayaknya. biarin. Iya, biarin aja. Oke. Lanjut bang. Abangku lanjut. Bang User. Bang User buka mikrofonnya. Bang User, bukalah mikrofonnya bang. Bukalah. Iya, bagaimana dengan angin itu bang? Enggak, saya tanya tadi kata abang, abang nggak percaya kalau Allah tuh ada. Iya, saya nggak percaya Allah itu ada. Nggak percaya. Sekarang saya kasih contoh, angin tuh ada apa enggak? Ada. Ada, bisa dirasakan apa enggak? Bisa. Kalau dia bertiup. Tapi bisa dilihat enggak angin tuh? Tidak bisa, tapi bisa dilihat kalau kita membuat satu tambahan. Contohnya kita bikin debu pewarna, dia akan kelihatan anginnya. Gimana? Angin itu bisa kelihatan dalam kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi? Iya. Gimana dia? Angin itu bisa kelihatan bang. Tinggi. Emang pakai mesin dia kalau kecepatan? Iya, bisa. Kalau angin itu kita kasih kipas atau kita kasih turbo, itu bisa kelihatan bang. Itu cuman debunya yang kelihatan. Oke, silakan lanjut. Jadi abang percaya sama adanya angin, tapi iya. Angin itu kan nggak bisa dilihat. Kenapa abang harus percaya? Oke, kenapakah saya tidak percaya Allah? Begini saya katakan begini bang. Nih perhatikan ya. Saya percaya ada angin karena dari zaman Yesus, dari zaman Musa, dari zaman apa, angin itu ada, ya, dan terbukti. Dan sampai hari ini pun ada. Tetapi Allah tidak pernah ada di zaman Musa, tidak pernah ada di zaman Yesus, tetapi hanya ada di zaman Muhammad. Dan sampai Muhammad mati, sampai disitulah dia ada. Hari ini tidak pernah ada dan tidak pernah kelihatan, tidak pernah dirasakan. Itu makanya saya tidak percaya. Saya lebih percaya angin karena saya bisa rasakan sampai hari ini. Seperti itu. Ya, oke. Abang bisa tunjukkan nggak bagaimana rasanya Allah sekarang setelah Muhammad meninggal? Setelah Muhammad meninggal, tidak pernah ada lagi yang namanya Jibril dan Allah. Allah tuh tetap ada. Coba buktikan. Tetapi saya bisa buktikan angin itu ada sampai hari ini. Allah, buktinya ada, bukti adanya Allah, adanya kita. Salah itu mah. Tidak mungkin. Tuannya monyet juga sama bang, ngakunya begitu. Bang dengar dulu bang. Sebentar, Bang Yusur. Itu pelajaran waktu saya masih SD dulu bang. Iya. Itu di kitab Mata Ilail Muhtadin, di Ikhwan Muhtadin, itu dijelaskan. Dan ternyata setelah saya percaya kepada Yesus, saya teringat ya dengan pelajaran Masa Ilail Muhtadin waktu saya masih SD dulu. Di kitab Masa Ilail Muhtadin ditanyakan, dijelaskan di situ, diceritakan
ditulis di kitab Mata Ilal Muhtadin itu apa? Soal jika kita ditanyai orang, bagaimana Tuhan itu ada? Jawab bahwa. Nah, seperti jawabanmu itu. Dan ternyata semua agama bisa mengatakan hal yang sama tanpa bisa menunjukkan bukti Tuhan itu ada. Oke. Di Oke, sisi ini lain, saya- di sisi lain dalam surat Al-Hadid ayat 3, Bang Nabirong tadi sudah buka ayatnya. Huwal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Oke. Nah, di situ Oke, dikatakan oke. dia yang awal, dia yang akhir, dan dia yang dhahir. Oke. Makna daripada kalimat dhahir itu adalah dia yang kelihatan. Maknanya Ya, oke. adalah dia yang Sekarang- tampak. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada kami Allah yang dhahir itu? Allah yang tampak Oke. itu. Sekarang gini. Allah yang kelihatan Sekarang itu. gini ya. Sebentar lagi, Iya. sebentar. Pernah nggak Bang Yusar mendengar wahdatul wujud? Belum pernah saya dengar. Nah, nanti cari tahu. Makna wahdatul wujud. Kalau Bentar, Allah yang ini zahir, saya kasih contoh. kalau Allah yang zahir kita pernah main dengar? logika aja. Bagaimana main Ya. logika? Logika Anda tidak sampai. Saya tanya, Allah yang zahir bisa Anda tunjukkan kepada kami? Allah itu nggak berwujud. Enggak, saya tidak tanya Allah Nah, tidak, Allah nggak itu tidak berwujud. bertempat, Yang saya tanyakan nggak berwujud. apakah Allah, bagaimana cara Anda menjelaskan Allah yang zahir? Bukan si Sabil Bapak Ibu. Saya Bukan nggak si Sabil. bilang Allah itu lahir. Bukan, saya tidak bilang. Anda jelaskan kepada kami Allah yang zahir. Surat Al-Hadid ayat 3 pernah baca? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Pernah baca? Saya nggak pernah baca. Sekarang gini aja. Sekarang saya Nggak pernah baca. bukan ingin berdebat, tapi kita ingin tukar pikiran ya. Ini tukar pikiran. Ya, Sekarang ya, gini ya. saya mau Oke, tanya oke, sama oke. Tapi Bang sebentar Bang bang, Reza. sebentar bang. Silakan, Nabiro. Ya sebentar Ya. bang, pelan aja ya. Oke kita tukar pikiran, tapi saya sebenarnya nggak mau bang tukar pikiran, karena rugi saya bang. Bukan, ini gini. Kalau orang abang merasa abang betul, ya kan? Ini satu-satu aja ngomongnya, ya kan? Iya. Ya. Selama ini abang hidup dengan apa? Dengan nafas abang, iya kan? Tahu abang kan? Dengan nafas abang, ya kan? Tanpa nafas Iya. kita nggak hidup, iya bang ah? Nah, siapa yang memberi nafas untuk abang tuh? Abang Tuhan pernah kami. nggak berpikir? Kami Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan. Hmm. Yang mana Tuhan abang? Tuhan Bisa abang kami lah. tunjukkan Tuhan abang? Bisa. Oke, enggak, sekarang- bisa, Bisa. Yang mana Tuhan abang coba? bisa. Kalau kami bisa tunjuk, Yang mana? kamu mau murtad enggak? Ya? Kami bisa tunjukkan kepada kamu. Kamu mau murtad enggak dari agamamu? Oh saya no problem kalau murtad. Sekarang saya mau tanya Enggak, bahwa mau kalau tidak. orang Kita abang buat kepercayaan perjanjian. orang abang, Kalau dirimu, kalau kami Enggak. bisa tunjukkan Tuhan itu ada, mau enggak murtad? oh Meninggalkan agama Islam. enggak mesti harus saja orang Oh, untuk enggak bisa berpindah seperti itu. agama. Sekarang Enggak kita bisa ngomong seperti kan, itu. ngomong Jadi ingin mencari jadi apa bukti. manfaatnya? Apa Apa manfaatnya? manfaatnya kalau kayak gitu kau tahu? Bukan manfaat. Sekarang gini, orang abang bilang Tuhan tuh ada, ya kan? Tuhan Yesus tuh ada, ya kan? Di mana? Coba, Iya, iya. di mana? Di mana? Bisa tunjukkan Udah naik ke surga, ke surga mana? Nah, saya mau tanya juga ke Ya surga ke mana? tempat ke tempat dia berada, ke tempat Yesus datang, Nggak dia tahu akan juga, kembali kan? kepada tempat. Enggak, iyalah. Ya gini orang gini, abang nggak tahu juga gini lah, kemana lainnya, kan? gini lah bang. Nanti ku kasih tahu pun bang sama kau nanti di mana kami ada. Ya, Nanti ku Di dalam Sherlock, mimpi. ku Sherlock. Di dalam Kenapa mimpi, di dalam mimpi? Ya karena orang Tidak. abang nggak tahu. Saya tidak tahu karena saya belum ke sana. Tetapi Tuhan akan membawa saya ke sana ketika Nah, waktunya boleh. sudah Oke, tiba. Bang. Bentar bang. Nanti ku Abang Sherlock bilang punah nggak bang. tahu. Bang, bentar. Orang abang bilang nggak tahu karena orang abang belum ke sana. Tapi kenapa harus Iya. percaya? Kenapa Wah, harus karena begini, karena kasih tahu bang Yohanes 14 ayat 6 bang, Pendi, silakan bang. Ah, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan Jangan baca kebenaran dan hidup. buku, baca di Quran. Untuk apa baca Al-Quran kami? Quran nggak ada, Al-Quran nggak ada di Quran. Hah? Ada di Alkitab. Di Quran itu tidak ada surga. Ada di Buka Alkitab. tuh.
Siapa Ada buat di- Alkitab tuh? Ini perkataan Yesus sendiri. Ditulis Yesus. oleh para murid. Iya, Ditulis oleh Yohanes. ditulis oleh para Ditulis oleh murid. Matius. Perkataan Yesus yang ditulis oleh Oleh Yohanes, oleh Matius, oleh Lukas. Semua nama. Tapi Oke. buktinya nggak Sekarang ada. yang saya tanya kepada kamu, Oke. siapa yang tulis surah Al-Baqarah? Hmm? Yang tulis surah Al-Baqarah siapa? Apa arti Al-Baqarah? Abang Pendi kan tahu. Enggak Tapi tahu kenapa saya. Bang Saya Pendi? tanya sama kamu, Al-Baqarah artinya apa? Saya nggak tahu bahasa Arab. Siapa Saya yang kan tulis? nggak tanya. Saya nggak tanya Siapa yang bahasa tulis? Arab, tapi nggak ada. Cuma kita tanya pembuktiannya. Kalau saya bisa buktikan, oh berarti ada. Kalau ada barang, Tadi berarti ada kamu yang tanyakan menciptakan. di mana. Bang Nabirong sudah suruh saya baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu ditulis oleh Tapi- Yohanes. Enggak, Perkataan tapi Yesus, buktinya ada nggak? ya. Buktinya Yohanes perkataan mendengar apa Yesus. yang dikatakan oleh Yesus, Yesus lalu tuh Yohanes di menulis. mana? Kalau memang Yesus itu ada di mana? Di surga dia Jangan sekarang. perkataan. Kalau perkataan semua orang bisa berkata. Coba kamu sudah coba naik kamu ke katakan surga sekarang kamu dari setelah mana? dia bangkit. Kok bisa tahu naik surga sementara orang abang belum lahir? Belum lahir. Iya Waktu kecil kan belum dituliskan, lahir. Abdul. Dituliskan. Bang, Kalau dituliskan nggak bisa dipercaya. Itu bohong-bohongan. Oke, Jangan oke, bilang. oke. Kalau kayak gitu gini lah dulu, kalau biarin lah, biarin. dituliskan- Kami bodoh lah ini. Makanya aku bilang tadi kau bilang mau tukar pikiran, aku nggak mau. Karena beginilah pikiranmu. Rusak Jadi pikiran, gini lah dulu, ku tukar- tanya. tukar pikiran sama orang abang. Rusak pikirannya. Gini, iya aku tanya lah dulu kau. Muhammad itu ada nggak? Ada? Di mana? Kalau Muhammad tuh kita nggak tahu karena belum pernah berjumpa. Bra- Mana ya katanya ada, tapi nggak tahu. Tunjukkanlah dulu, tunjukkan. Menurut kepercayaan kami Muhammad tuh ada. Dari mana kau tahu dia ada? Dari mana kau tahu dia ada? Itu kan Nah, katanya-katanya. pertanyaan itu, Berarti nggak pernah kau pertanyaan itu lihat. pertanyaan yang sudah saya lemparkan ke orang abang nggak sanggup Iya. orang abang jawab. Iya, artinya begini, ketika pertanyaanmu tidak kau tanyakan kepada dirimu. Coba kau tanya kepada dirimu pertanyaanmu itu kepada agamamu. Makanya Pertanyaanmu jangan itu memutar-mutarkan tanyakan. fakta. Iya, gini kau tanyakan, dari manalah aku bisa percaya Allah itu ada? Dari ditulis. Siapa yang nulis? Apakah kita ketemu? Tidak. Kan itu tulisan orang. Ngapain kau percaya? Berarti orang abang percaya sama tulisan orang ya? Ya percayalah, masa itu tulisan monyet. Kalau monyet nulis saya nggak percaya. Kalau orang nulis percaya saya. Oke, Kalau nggak lepas. sudahlah. Gini lah bang, abang belajar aja yang baik supaya abang paham. Pertanyaan yang abang Karena lontarkan sama-sama kepada berarti, kami, iya kan? iya, gini. Pertanyaan yang abang lontarkan ke kami itu abang jawab sendiri kepada pertanyaan itu kepada Allah dan Nabi gitu. Kalau saya tanya sama orang abang, siapa duluan jadi telur sama anak telur? Mana ada anak sama telur? telur? Mana ada anak telur? Ah, kau lagi ada aja kau. Ya, Mana ada anak telur? ya. Nggak ada anak telur. Buktinya induk telur ada? Induk telur ada? Mana Kok ada induk nggak telur? Yang ada Nggak mungkin. telur. Mana ada anak telur? Telur Sejak yang kapan ada anak Induknya telur? Dari mana? Induknya apa namanya? Oke. Ayam. Kalau ada Ayam. telur. Ya? Induknya namanya apa? Ayam. Ya induk telur. Ayam. Mana ada induk telur? Ayam. Ayam tuh dari mana? Dari telur. Telur tuh? Siapa bilang ayam dari telur? Enggak, ini saya tanya telur tuh dari mana? Dari ayam. Dari ayam, betul. Halo? Menurutmu? Iya dari ayam. Aha. Udah. Sinyalmu satu bata itu. Dipatok. Udahlah, sinyalmu nggak kedengeran. Bang, sinyalnya dipatok ayam, Bang. Hmm.
Hmm. Iya, iya, iya. Halo Mana Bang dia? Fendi. Udah. Iya, iya, sinyalmu dipatok ayam. Iya ya Bang, ya Bang. Sinyalmu dipatok ayam. Cobalah, coba. Sinyalnya busuk nih Bang. Iya, 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 iya. Silakanlah, Iya, silakan. itulah di patok ayam. Ini Bang kan aneh juga Bang. Coba Abang pikir, ayam tuh dari mana? Ayam itu diciptakan sama Allah. Allah tidak pernah menciptakan Halo, Bang. telur. Mana Birong? Bang, cek kodam dia Bang. Cek kodam dia. Bang. Cek kodam Enggak, dulu. ini saya tanya, ini aneh kan? Kenapa Bukan aneh? cek kodam Bang. Telur Cek itu kodam dari dulu. mana? Cek Telur- kodam dulu. Dari ayam. Telur itu udah, iya. Bukan Terus, cek kodam. Ini nyata. iya telur itu Ini dari nyata ayam. Ini. Iya telur itu dari ayam. Telur dari ayam. Ayam? Hmm. Ayam Ayam dari Allah. tuh? Ayam dari telur. Dari Allah. Dari Allah. Mana ada ayam dari telur? Dari Allah. Ayam dari Allah. Berarti Allah tuh ada. Iya. Berarti Allah tuh ada menciptakan telur, menciptakan induknya. Iya kan? Jadi telur dari ayam apa ayam dari telur? Udahlah, sinyalmu patah-patah. Udahlah, Betul gantian lah. Nggak nyambung kau ah. Semua orang bilang turunin aja katanya. Sorry lah, nggak nyambung kau. Pening emang. Ya, iya iya, Pening kau emang. pening emang. Oke. Maaf ya. Nah, kok pening. Oke. Pening lah kau. Habis waktu. Nah, siapa yang mau naik? Siapa Elhura? Cek kodam. Cek kodam dia nggak Ya. mau marah dia bilang cek kodam. Ya, halo Elhura. Halo Elhura. Elhura. Bang Jeki Halo, kalau Pastor. kemari bisa darah tinggi dia. Iya, Pastor Jack Sembiring. Salam Bang Jack. Pusing bersama nggak di sini bilang. Cek kodam. Cek kodam dulu nih Bang Elhura. Cek kodam dulu. Oke, dibawa dulu Bang. Naikin orang lain dulu ya. Siapa? Jangan salah kick Bang ya. Nanti dirimu sudah kick. Dirimu nanti apa yang dirimu kick nanti apa? Host. Jangan salah kick Bang ya. Halo Bang Nabirong. Halo. Jangan hostnya Halo. pula di kick nanti. Oke. Ya, silakan Bang Ari Israel. Apa yang mau disampaikan? Salam Israel. Salam, selamat malam Bang semuanya. Ya, Malam. siap. Silakan, salam. Aduh, lucu sekali itu tadi ya, kawan. Kenapa Bang? Kok mulai berlarinya jadi telur dan ayam dibahas. makin serius pula dia tadi kan, makin serius. Aduh. Udah pusing dia. Oke. Yesus ada di mana? Ya di surga. Apa kamu pernah surga? Katanya pula. Tapi saya ada pengharapan surga. Yesus ada di hati saya. Kan begitu kan? Pusing. Coba dinaikkan lagi dulu yang bisa apa ini kira-kira. Ini. Oke, Muklis. Bang Muklis, silakan. Selamat malam Bang Muklis. Ya dengar ini sedikit ya. Oke. Shalom, Tengku Aceh. Kawannya, kawan. Kapitan tren bajunya. Anakku putih dia kapitan tren daya ulumudin. Baju kawannya, kawan yang tubuhnya.
Bukan saya ambil ini dengan timbangan di jauh. Banyak ni bunuh tua aku kawan berterbuka agama Islamnya. Apa sih? Itu jelas. Ya, itu rekaman suara mama saya, Bang. Biarin aja. Rekaman suara mama saya itu. Halo Muklis, kamu kenapa diturunin, Bang? Biarin aja, kita mau dengar dia. Ngapain? Itu Ngapain? Bapak Ibu, rekaman suara mama saya. Jadi ada orang yang tidak diundang datang ke rumah. Nah, mereka videoin Diam-diam mama saya. merekam, diam-diam. Mereka Iya. merekam suara mama, merekam suara. Nggak ada izin, merekam nggak mama ada saya. izin itu, nggak ada izin. Iya, itu tanpa izin direkam. Iya, Dan mempublikasikan tanpa izin itu ada Iya. ketentuan. iya. Sebenarnya bisa dituntut itu. Amin, 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 amin. Kalani. Jadi mereka berpikir dengan dia memperdengarkan suara itu membuat saya itu lemah sehingga saya kembali ke agama di mana saya dilahirkan. Tidak, bro. Tidak akan kembali. Kenapa? Keselamatan itu penting. Jauh lebih penting keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus moga-moga. Yes. Di luar Yesus mudah-mudahan. Jadi jangan terkecoh kita. Ya, Mereka perdengarkan suara mama. Tujuan mereka apa? Agar saya lemah. Agar saya kembali. Tidak. Lalu mereka bilang saya anak durhaka. Enggak masalah. Dibilang anak durhaka. Kenapa dibilang anak durhaka? Karena tidak mau kembali ke agama Islam. Di luar Yesus binasa, Bapak Ibu. Saya selalu bersaksi. Jangan sampai gara-gara sesuatu saudara meninggalkan Yesus. Jangan. Ini Bang Israel sudah pernah meninggalkan Yesus. Ini Bang Israel. 7 tahun lamanya beliau meninggalkan Yesus. Jadi mu'alaf. Tidak dapat damai. Hidup dalam agama di mana beliau menganut. Bang Israel ini. Yang di samping kita Bapak Ibu yang di atas. Saya ada pujian yang saya ulang-ulang di mana Bang Dika beberapa waktu yang lalu mengarang pujian itu dalam bahasa Aceh. Menyolong mita damai. Nah, ini saya akan nyanyikan sedikit pujian dalam bahasa Aceh Bapak Ibu ya. Pujian ini diciptakan oleh Dika Murtadin Aceh. Menyolong mita damai hanya merempek lam Yesus. Menyolong mita ketenangan hanya merempek di dalam Yesus. Hana lain yang bik damai kelong. Hana lain yang bitenang kelong. Hanya Yesus jawaban udep long. Itu pujian dalam bahasa Aceh. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Bapak Ibu, tidak sanggup kita kalau saya di luar Yesus Bapak Ibu ya, saya tidak sanggup. Sering saya ulang-ulang, saya anak tunggal. Mereka ingin melemahkan saya, melemahkan mental saya. Kalau saya tidak dalam Yesus, saya tidak sanggup. Mendengar suara mama saya menangis, memohon anakku kembalilah ke agama Islam. Saya berdoa supaya pintu hatimu terbuka anakku, itu kata mama saya. Saya juga tiap malam berdoa. Saya berpuasa supaya mama saya bisa percaya kepada Yesus. Tidak ada yang mustahil. Teman-teman saya, sahabat saya itu bisa percaya kepada Yesus. Itu doa saya. Dan saya tidak takut. Mereka marah sama saya, tidak marah. Doa saya hari-hari ini itu. Bagaimana saya sudah percaya, mereka bisa percaya. Setidaknya mereka bisa melihat perubahan itu. Bagaimana perubahan yang saya dapatkan setelah saya percaya kepada Yesus. Ini paling penting, kesaksian hidup. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul. Bang Pendi menggenapi ayat itu. Barang siapa yang meninggalkan
Ayatnya, Di dalam Injil Lukas ya. ya, demi namaku. Barang siapa meninggalkan ayatnya demi aku, maka ia akan menerimanya 100 kali lipat di rumah Bapakku. Barang siapa yang meninggalkan hartanya di dalam namaku, maka ia akan menerimanya 100 kali lipat di dalam rumah Bapakku di surga. Amin. Begitu juga dalam Injil Lukas dikatakan, barang siapa meninggalkan aku karena ibu bapaknya, dia tidak layak mengikut aku. Iya. Ini perumpamaan yang Yesus berikan ketika Yesus berada di atas bukit, ditanya oleh orang banyak. Yesus memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Halo Bang Wanda, silakan. Iya, silakan lanjut aja. Saya ikut dengar aja Bang dulu. Ketika Yesus datang nanti di hari Maranatha, semua bangsa-bangsa di seluruh semesta ini yang menerima Yesus, yang mengaku Yesus baik pun yang menolak Yesus, semuanya akan tunduk. Semua akan tunduk. Dan orang-orang yang tidak menerima Yesus, dia akan ketakutan, gemetar, bergetar, dan bersembunyi di balik celah-celah batu. Karena mereka tidak sanggup untuk melihat cahaya kemuliaan anak domba itu. Kira-kira ada ayat itu Bang Pendi ya? Semua bangsa-bangsa di muka bumi, di alam semesta ini, akan terkejut nanti ketika Yesus datang. Tidak ada jalan keselamatan yang lain selain di dalam nama Yesus. Oleh karenanya kita dapat diselamatkan dan dibangkitkan. Hanya dalam Yesus ada jaminan. Silakan Bang Wanda. Ya, oke, Bang Wanda. Kereta lewat menjemput orang-orang yang belum percaya, ya. Kereta lewat menjemput orang-orang yang belum percaya, Bang. Terima kasih keretanya yang sudah kasih kopi, yang sudah kasih mawar, yang sudah kasih bola. Kami ucapkan terima kasih semuanya. Di ada nama-nama yang bukan Aceh, Minggu bukan Aceh, waduh, Minggu bukan Aceh. Terima kasih semuanya. Satu minggu bukan Aceh katanya. Apa Bang? 1 minggu katanya. Oh, 1 minggu. Ada ya yang mau saya tanya, Bang Host, Bang Pedi, boleh? Nggak usah, Abang Kristen nggak usah bertanya. Ya, boleh. Oke Bang Wanda, di bawah dulu ya, kita naikin orang ya. Bang Wanda, Aceh di mana? Oke, maaf, barusan saya lagi ke kamar mandi sebentar Bang. Oke, Bang Wanda, Aceh mana? Kita di Lok Semawe nih Bang.
Paulus Mawe. Iya. Kebetulan 3 tahun yang lalu saya bekerja di Jakarta di BSI ya. Oh. Sekarang udah pulang ke Aceh karena udah merit di Aceh gitu. Oh. Jadi Ya. udah buka usaha sendiri lah gitu di Aceh ya. Lu semuanya di daerah mana? Di kampus Unimal Bang, tahu di kampus Unimal? Universitas Maliku Saleh. Oh, tahu. Doktorannya di Utingkat Bang kan? Iya. Oke lah Bang ya. Abang sehat-sehat Bang Wanda ya. Siap, thank you. Oke, sukses selalu Bang. Ente mio long wo mio nak wolom ente long jabadro ne Pak Joko Apli nama adro ne. Siap, tampung. Get. Penting lakum duniaku melihat non. Betul Bang Wanda, betul. Sampai pakai ya. Betul. Sehat-sehat Bang Wanda. Ah. Ini Bang Wanda. Ini Bang Nabirong juga kepingin sekali Kuapli. Kuapli, timpan Kuapli, awata gonyan. Timpan itu enak, belum pernah nyobain. Kemarin saya di Sigli di rumah Bang Junta, saya makan timpan banyak. Timpan Aceh enak loh. Timpan Aceh itu enak. Iya ya. Nantilah kalau sama Bang Pendi ikut ke Aceh. Oke Bang Wanda ya. Ya, terima kasih Bang. Ini ada Bang Junta di bawah ini. Iya. Bang Naga, silakan Bang Naga. Selamat malam Bang. Selamat malam. Bang boleh bertanya Bang? Boleh bertanya boleh. Bang, belakangan ini kan ada viral tuh Bang, si Edis Sidabutar yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan bukan pencipta, dan dia mengatakan bahwa terjemahan LAI yang mengatakan Yesus itu Tuhan itu adalah suatu blunder yang terbesar kata dia. Itu menurut Abang gimana tuh Bang? Lalu, udah itu urusan dia lah itu. Semua orang bisa benar beda Yesus pendapat itu Pak. Tuhan Bang kalau menurut Abang? Ya, Karena kalau dia bagi yang kami lahirnya nih, dari lahir itu dilahirkan dari Kristen Bang gitu. Iya. Kalau menurut Abang gimana? Tapi Benarkah begini, kalau yang Yesus itu Tuhan, Bang? gini. Saya kenal Edis itu bukan baru kemarin, bukan di TikTok. Dari zaman dulu saya sudah kenal Edis. Ya. Edis mana Bang? Jadi Edis TV ya? Iya, jadi Edis itu tidak akan pernah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Abang berbohong di sini. Edis TV Bang kan? Itu sudah viral kali loh kok Bang. Tidak ada saya LAI itu ada sesuatu blunder yang besar itu kata dia. Tidak pernah Edis TV mengatakan itu, karena Edis TV tidak pernah mengulas Alkitab dengan cara seperti itu. Ya. Jadi menurut oke. Jadi kalau menurut menurut saya sebentar. Sebentar. Artinya Anda berbohong betul? Kok aku pula berbohong? Itu ada VT-nya kok tersebar di mana-mana kok. Tidak ada VT-nya Edis. Saya sering rekam dia untuk bikin VT. Tidak ada itu. Bohong kau. Ya udahlah, terserah kau lah. Tapi kalau menurutmu memang Yesus itu Tuhan apa manusia atau Tuhan dia? Gini, kalau kau memang tidak bohong, kau coba buktikan. Tidak terima di sini. Iya, Edis lah katanya begitu. Mana ada itu? Kayak awak nggak kenal Edis aja. Jebakan Batman itu. Edis bilang begitu. Mana ada? Bukan baru aku kenal Edis, bukan kemarin, bukan di TikTok aku kenal Edis, bukan. Dari zaman dulu aku udah kenal Edis. Ya. Gitu. Jadi kamu mau coba adu domba. Namanya aja naga Bang. Naga itu kan lambang setan Bang. Iya, naga setan, naga. Aku naga, aku host. Ya sama lah kalian. Sama lah sama si Hesti.
Sama sama blokir permanen Sinaga kalian. Jangan bilang-bilang jangan bawa-bawa mereka Sinaga. Saya Sinaga ini. Iya. Jangan. Sama Hesti sama, Hesti blokir permanen. Jangan. Aku Sinaga Naburju, setan Naburju aku, simbolis Naburju. Oh gitu. Simbolis Naburju ya. Iya. Nah, berarti ya jangan bawa-bawa marga Sinaga ya. Saya kebetulan Bapak Ibu saya dikasih marga Sinaga saya. Biar jadi itoknya si blokir maksudnya. Bukan. Bisa. Aduh, Tuhan tolong. Tapi ngiri juga. Iya. Naga itu termasuk salah satu tokoh Alkitab itu, Bang. Dia kan naga merah padam yang ekornya menyeret sepertiga bintang di langit katanya. Mengerikan juga itu. Iya, sama si Umar si Valen Umar. Sinaga juga itu. Iya kan. Si Valen itu Sinaga, si apa nama dia ya kemarin itu ya. Warga Sinaga itu. Saya baru tahu dia orang Batak ya. Iya. Dulu kan dia Yahudi. Yahudi KW. Kutanya, kenapa kau orang Batak bisa jadi Yahudi? Ah, kita ini keturunan Yahudi yang hilang itunya katanya. Memang Bang di Facebook itu Bang banyak orang Batak yang cocok loginya seperti itu. Katanya marga Batak itu bagian daripada Yahudi yang hilang katanya. Bukan Bang, bukan Yahudi. Israel salah satu marga suku Israel yang hilang dari 12 itu, dari yang 12 itu. Iya, tapi jangan bahas itu lagi lah, Iya, nanti ada yang framing di bawah nanti, udahlah. Iya. Aduh. Shalom, Toras. Shalom, Toras. Saya sebelumnya menyampaikan respect kepada Bang Pendi dan juga Bang Nabirong atas selalu menjadi cahaya bagi terang Allah. Amin. Saya ingin memberikan masukan aja bagi saudara-saudara yang memang mau naik, dan tadi memang agak sedikit stand up komedi ya waktu user itu ngomongnya. Jadi saya ketawa-ketawa sendiri, akhirnya saya pencet untuk join karena saya ingin mengekspresikan juga dan sedikit berkesaksian bahwasannya kalau kita naik dan kita berdebat soal agama itu tidak layak kita debatkan karena kita belum layak di mata Tuhan, tapi kita dilayakkan pada saat kita mengisi iman kita dengan segala firman-Nya Dia sehingga menjadi cermin bagi kehidupan kita dan bagi sesama kita. Amin. Saya lahir dari orang Kristen dan saya pernah lari dari Kristen, bukan pindah agama tapi lahir dari Bapa. Bang sampai Bento, keluar negeri bertahun-tahun. Bang Bento marga apa? Tidak bisa sembunyi dari Bapa. Bang Bento marga apa? Tobing. Oh, Tobing. Siap, Bang. Siap. Dari Parbu Busakuran, Tarutung. Jadi usia saya 55 tahun dan 30 tahun saya berada di dunia hukum. Nah, itu tadi saya kembali ke cerita saya. Saya lari dari Bapak karena waktu itu Bapak mengambil ayah saya. Ayah saya diambil di saat kami sedang kuliah, di saat kami sedang berjuang. Akhirnya Bapak mengambil dan saya sempat marah sama Bapak saya, Bapak kita. Saya kabur, saya lari kemana-mana, saya nggak mau ke gereja, saya tidak mau menyentuh yang namanya Alkitab. Tapi luar biasa, kemanapun saya pergi sampai ke ujung sana dekat Alaska, saya waktu itu naik bukan pakai karena saya kaya, saya naik kapal peti kemas. Jadi teman ke teman, pelabuhan ke pelabuhan. Singkat kata, Bapak tetap meraih saya dan menjamah saya, puji Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang mungkin belum Kristen seutuhnya maupun yang tidak Kristen, itu saya harap kalau ingin memahami sebuah agama dan kitab itu memakai iman, bukan logika. Karena Allah tidak bisa dilogikakan. Allah akan menyentuh iman kita. Kalau secara logika saya berada di Kanada, di Alaska sana, siapa yang menjamah orang saya tidak pernah ke gereja? Tapi kenapa Bapak menjamah saya sampai sekarang akhirnya saya menjadi orang yang puji Tuhan mau menjalankan isi daripada
Markus 17 ayat 10 sampai 22 yang di situ Yesus berkata, kalau kau ingin ikut aku, tinggalkanlah semua milikmu. Puji Tuhan. Ada orang yang bertanya, sanggup bang? Sanggup. Bisa bang? Bisa. Mampu? Mampu. Kenapa? Ya karena kamu bergantung ke duniawi, bukan ke Allah. Jadi siapapun yang bergantung pada duniawi pasti akan memakai logika. Pasti akan takut lapar. Pasti akan takut pindah channel, pindah frekuensi. Tapi kalau bagi anak-anak Bapa yang sudah mengenal Bapa, dia pasti akan pernah takut. Oleh karena itu Bang Pendi luar biasa dan Bang Nabirong, di Kristen juga saya pertegas itu ada jihad kita tapi tidak dipertegas oleh Yesus, tidak dianjurkan. Yaitu Filipi 1 kan ayat 21 kalau nggak salah. Dan bagiku Kristus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Terus terang sampai saat ini saya berdoa kepada Bapa. Jangan berikan saya kanker Bapa, tapi berikan saya kebenaran agar saya mati di dalam kemuliaan dan kemenangan. Amin. Begitu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, iman tidak perlu diperdebatkan. Tapi iman perlu dijalankan karena agama adalah sebuah alat untuk berkomunikasi dengan kita punya Tuhan. Bukan alat untuk saling menjatuhkan. Jadi terima kasih banyak dengan adanya Komal ini. Saya juga baru di TikTok, makanya saya juga belum bisa tampil. Kalau tampil mungkin di foto saya aja sudah menggambarkan bagaimana didikan Orde Baru. Hantam sana, hantam sini. Orang tua TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Jadi kita dihantam untuk beragama, tapi ternyata Tuhan masih menyuruh kita untuk mencari sendiri. Saya dari kecil Kristen, CD segala macam. Tapi puji Tuhan, saya lihat Bang Pendi lebih berani daripada saya. Bang Nabirong lebih berani daripada saya. Saya kadang-kadang lebih baik berdiam di dalam kamar dan berdoa kalau saat ini. Karena saya menghindari sebuah konflik. Saya menghindari sebuah debat. Tapi begitu saya lihat Komal ini maupun Komal Kesaksian Kristen, Bang Oki, itu luar biasa saya bilang. Luar biasa memanfaatkan teknologi untuk kemuliaan Bapa dan untuk kemenangan anak-anak Bapa. Dan saya mungkin akan memberanikan diri dengan melalui buku dulu terlebih dahulu. Sekarang kita lagi menulis autobiografi. Karena di tengah-tengah itu ada sebuah kemuliaan Tuhan yang juga menjadi saksi hidup saya. Yang tadinya saya mencari kematian untuk mencari jati diri. Tapi kini saya berdoa kepada Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari terakhir. Karena semua usia dan hidup ini hanya ada di tangan-Mu. Jadi kita harus bersiap kapanpun juga saat Bapa memanggil. Kalau kita beriman, itulah yang kita pikirkan. Apa yang terbaik di hari ini, itu yang kita lakukan. Amin. Bukan lagi kita sibukkan lagi dengan hal-hal yang konyol seperti tadi saya dengar segala macam. Duluan mana angin atau apa. Itu itu sudah jauh banget itu ya di zaman jahiliyah itu. Pertanyaan itu zaman jahiliyah. Kalau sekarang kita bukan lagi yang kita bertanya hal itu, tapi yang kita tanyakan bukan Tuhan di mana. Tapi diakui nggak kita oleh Tuhan? Amin. Hal itu yang paling kita takutkan, yaitu pada saat kita meninggal dan menemui Dia, lalu Dia bertanya, siapa kamu? Itu ada di ayatnya. Siapapun yang menyebut, wah saya sudah membuat mujizat. Itu yang saya takutin Bang Pendi maupun Bang Nabirong. Ya. Mati setuju Bang ya? Ya, pada saat Dia bertanya, siapa kamu wahai? Aduh, saya langsung merinding ini sekarang. Karena siapalah saya gitu. Kita itu cuma diingat sebulan 2 bulan oleh manusia, 3 bulan, habis itu kita hanya jadi tanah yang enggak. Ya ibarat kalau berguna pun ya kalau di kebun, tapi kalau kita ditanamnya di tengah-tengah kota Jakarta jadinya apa? Kehantam sama pondasi. Gitu. Jadi cobalah kita pikirkan betapa besar Allah itu agar kita jangan membesarkan kesombongan kita. Tapi kita meninggikan kemuliaan Bapa. Terima kasih, hanya itu aja yang saya ingin sampaikan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Bang Haleluya. Pendi, Bang Nabirong, Bang Israel, dan juga seluruh keluarga yang ada di sini di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Amin Bang Bento, haleluya. Bang Bang Bento. Bento dari Tarutung kah? Tarutung, aku Bang. Masih lahiran sana? Oh, nggak parantau, halak Bapak. Oh itu? Itu Oh, itu dia. Jakarta.
Oh, Sian tahun 58 Bapak di Jakarta. opuku pe partarutung do ido. Bah, horas mak. Ai Ba do si parbubu sapura pangopati. do hami, jonok tu aik rara. Aek rara. Oh, Nah, sebelum aek rara mami sen si pangopaton kan. bah, Parsi maung-maung. persi mau bah, horas lo. mak, tetangga kita. Iya ido. Horas luar biasa Bang Nabirong. Oke. Asal mula kau ikut tu sido, aling Jakarta ona otok kan. Kalau September kami tuh sih. Kalau nih neng merenovasi Jabuni Opuk tai. Di sapung sebelum rara itu. Olo. Jonok tuh aik rarai tanot tai doi. Oh itu. Sukun ma Opuk grifir. Baru tobing parahai do. Baru par garni par putui. Oh, lo. September aku kesana lah Bang, nanti aku. Oh gitu ya, ada yang jual putu di situ, aku pasti selalu ke situ. Dari kecil aku paling suka putu. Bah, pasti mau Putu. horas. Iya. Oke. Ya, horas lah ya, Tuhan berkati lah ya. Mau lihat ya, Bang Pendi, terima kasih banyak semua. Amin. Horas. Bang Bento, ada satu ayat, Mas. ada satu ayat buat abang ya. Ya, silakan Bang. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Dan mohon maaf Bang Pendi, itu sudah pernah saya lakukan dan ini ya puji Tuhan ya Bang Pendi ya. Bang Nabirong, 28 tahun perjuangan saya lagi di Denpasar ini. Ini baru saya memulai hidup baru lagi di usia 55 tahun, benar-benar baru. Bukan dari nol ya, saya nggak suka itu prinsip dari nol. Karena napas itu adalah modal, kesehatan itu adalah modal. Jadi tidak ada manusia mulai dari nol. Karena itu sama aja melecehkan Tuhan itu. SPBU yang mulai dari nol Bang Bento. Betul, tapi ya itu. Bang Beto. Itu, puji Tuhan. Jadi saya memulai kembali dari 28 tahun perjuangan saya memenangkan Bapak. Dan kalau Bang Pendi bisa tahu, yang saya lawan bukan orang di luar kita, tapi di dalam kita. Itu baru saya dimenangkan dan akhirnya mau nggak mau saya pindah ke Denpasar, Bali. Gitu Bang Pendi. Siap Bang, siap. Terima kasih siap, Bang ya. Terima kasih, haleluya, terima kasih. Ya Bang, Tuhan berkati Bang, shalom Bang, shalom. Amin, shalom. Nah ini dia Bapak Ibu. Ayo kita menjadi saksinya Tuhan, saksi Kristus. Mau umur berapapun kita, mau dimanapun kita berada. Kalau Bang Junta bilang kita harus menjadi garam dimanapun kita ditempatkan. Kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang. Identitas iman kita harus tunjukkan. Harus bangga menjadi pengikut Kristus. Jangan sembunyikan identitas iman kita, saudara ya. Nah, kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Apapun kata orang, apapun hinaan orang, sekali Yesus, selamanya Yesus. Pegang, gigit erat-erat itu, jangan lepaskan. Contohnya seperti Bang Pendi ini, ketika Tuhan memberi amaran, hai Pendi, pergilah ke kota Niniwe, peringatkanlah kota itu. Ya. Suruhlah mereka berpuasa hingga bertobat. Ternyata itu dilakukan oleh Bang Pendi hari ini. Amin. Kita Yunus. Jadi dengan hadirnya Yunus di kota Niniwe itu selamat dari pemusnahan oleh tangan Tuhan. Amin. Terima pertobatannya. Jadi itulah disuruh ke Aceh kan. Untung dia nggak belok ke rumah janda. Kan gitunya. Bang JDP, naik dulu kau. JDP naik dulu kau. Bang, saudaraku. Mana Bang JDP? Naik dulu. Untung nggak belok kalian ke rumah janda ya. Mana Bang JDP? Mana dia Bang? Ada tadi udah aku tarik. Oke Bu Yunita. Oh, saya laki-laki, Pak. Oh, siap. Oh. Iya. Oh, sorry. Namanya soalnya Yunita, Bang. Iya, nama istri. Oh, gitu dong. Oke. Silakan, Bang, silakan. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Amin, salam. Iya, salam perdamaian, salam NKRI. Ya, siap. Iya. Saya naik karena saya tadi mendengar ayat yang dibacakan Abangku Pendi, segala perkara. Coba ulangi, Bang. Siap.
di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Iya. Terkait dengan ayat itu boleh saya bersaksi bahwa Yesus itu punya kuasa dan sangat luar biasa, bahwa Yesus juga itu Tuhan. Saya boleh bersaksi Bang yang terkait dengan ayat itu? Boleh, silakan. Iya. Iya. Terima kasih. Haleluya. Satu ketika saya berada di kebun, dan kebun itu, daerah itu konon ceritanya di orang-orang kampung di sekitar situ bahwa daerah itu sangat keramat. Ketika saya musim durian di kebun, ada kami sekitar 6 orang, dan saya memanjat pohon durian tersebut. Memang pohon durian itu sebelum saya panjat sudah ada keanehan. Ketika saya naik di pada dahan yang dengan ketinggian yang kurang lebih 20 meter, saya sudah mulai menjatuhkan buahnya satu persatu, dan ketika itu Bang, energi positif saya kayaknya terkuras. Secara mata manusia mungkin saya tidak bisa melihat, tetapi secara mata iman dengan jelas saya melihat bahwa ada awan hitam pekat yang datang menyelimuti saya. Dan ketika itu saya rasakan bahwa saya lemas, keringat dingin, dan energi saya sudah terkuras sedikit demi sedikit. Tetapi saat itu saya tidak bisa berbicara Pak. Tapi dalam hati saya mengingat satu firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada di dunia ini lebih besar roh yang ada pada diri saya. Itulah yang firman Tuhan katakan. Sehingga ketika saat itu saya sudah mulai mau dikuasai oleh roh kegelapan tersebut, penguasa-penguasa alam di sekitar situ. Saat itu saya berdoa dan mengatakan ayat itu. Setelah saya katakan ayat itu, lantas saya mengatakan darah Yesus. Akhirnya awan yang hitam pekat itu terurai dan menjadi terang. Dan itulah kuasa Tuhan. Dan ketika saya menyebut dalam nama Yesus, itu jadi gelap menjadi terang. Dan saya semakin yakin bahwa nama Yesus semakin berkuasa dan sangat dahsyat. Sesuai dengan Alkitab juga bahwa Yesus itu adalah Tuhan mulai dari sejak dia hadir di dunia. Memang beda dengan manusia biasa, dan setelah menjalani proses kehidupan di dalam dunia, banyak sekali yang tidak bisa dilakukan oleh manusia tetapi Yesus bisa lakukan. Itulah menandakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, di luar daripada konteks Alkitab itu, seperti yang saya alami, bahwa menyebut nama saja penguasa-penguasa alam dengan bahasa kasarnya lari terbirit-birit. Mungkin sekian dulu untuk sementara dari saya, kesaksian saya. Saya ucapkan sekali lagi salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bang Pendi. Amin. Oke Bang, siap. Mantap. Jadi pas sekali itu ya. Mengapa nama Yesus begitu sangat dahsyat? Nanti kalau ada yang kurang boleh ditambahkan oleh host dan juga Bang Nabirong ya. Nama Yesus begitu dahsyat dan begitu ditakuti oleh kuasa kegelapan. Karena oleh nama Yesuslah salah satunya yang menjadi juru selamat, yang dimana dia mati, disalibkan, mati, dikubur, dan bangkit mengalahkan maut. Jadi nama Yesus itu adalah simbol kemenangan mengalahkan kerajaan maut. Makanya segala kekuasaan gelap, kekuasaan maut, semuanya akan takluk dan tunduk di dalam nama Yesus. Silakan tambahkan. Iya, soalnya saya tidak banyak waktu untuk ini. Mungkin saya sebelum pamit, saya minta izin dulu bagi kita semua bahwa ada pesan-pesan moral sesuai dengan isi firman Tuhan juga sih. Boleh nggak Bang Pendi saya sampaikan? Iya, silakan. Iya, terima kasih
bagi saudara-saudaraku yang Kristen, baik yang ada sementara menonton pada malam hari ini, sebelumnya saya mohon maaf bahwa jangan mengikuti roh dunia ketika ada pribadi-pribadi yang menghujat atau memfitnah. Jangan dibalas dengan fitnaan. Tidak ada perintah di dalam Alkitab bahwa kita berikan waktu untuk membalas atau diberikan ruang untuk membalas atau menghakimi. Tetapi yang diperintahkan oleh Alkitab, kita harus menjadi terang dan garam. Dan saya meragukan iman seorang pribadi Kristen ketika ada orang Kristen yang membalas hujatan dengan hujatan. Tindakan yang tidak beradab, tindakan tidak memiliki budi pekerti akan bisa terkalahkan dengan tindakan yang memiliki adab, memiliki moral, serta budi pekerti. Tetaplah menjadi terang dan garam. Sekali lagi, jangan membalas hujatan dengan hujatan, dan laksanakan perintah Tuhan, yaitu menjadi terang dan garam. Terima kasih. Amin. Karena pembalasan adalah milik Allah, milik Tuhan. Ya, amin. Oke, terima kasih banyak Bang kesaksiannya. Terima kasih Bang, saya turun ya. Selamat malam, salam. Terima kasih Salam Bang. damai Salam berkati ya. semuanya. Ya, salam.